Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Eliana Fatihah Sari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon maaf sekali, saya emang orangnya tuh sering banget pelupa. Langsung aja, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kemampuan berbahasa anak usia 0 sampai 5 tahun. Ahli patologi wicara bahasa Caroline Bown AM PhD merangkum tonggak perkembangan kemampuan bahasa anak dari rentang usia baru lahir hingga 5 tahun. Tonggak perkembangan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa reseptif adalah kemampuan berbahasa yang mencakup mendengar dan mengerti ujaran orang lain. Tahap-tahap sebagai berikut. Bayi baru lahir akan menyadari adanya suara-suara di sekitar mereka, mendengarkan percakapan orang-orang di dekatnya. Dia juga akan terkejut atau menangis ketika ada suara yang tidak diinginkan secara tiba-tiba. Suara keras membangunkan para bayi dan mereka akan menjadi kaku ketika merespon suara-suara baru. Cukup mencengengkan bahwa bayi baru lahir hingga 3 bulan belajar memalingkan kepala ketika moms berbicara dan tersenyum ketika mendengar suara moms. Faktanya, si kecil seperti mengenal suara familiar moms dan akan menghentikan tangisnya ketika mendengar suara tersebut. Bayi di bawah usia 3 bulan juga akan menghentikan aktivitasnya dan memperhatikan lebih seksama suara yang tidak dikenal. Mereka juga sering akan merespon suara-suara lembut meskipun suara tersebut tidak dikenali. Lanjut, pada umur 4 hingga 6 bulan, bayi merespon kata tidak. Mereka juga responsif dengan perubahan nada bicara moms dan pada suara yang bukan merupakan percakapan manusia. Misalnya, suara mainan. Mereka juga menikmati musik dan irama serta memajukan ketertarikan pada sumber-sumber suara di sekitar. Umur 7 hingga 12 bulan adalah saat-saat menarik dan menyenangkan. Pada tahap ini, mereka sudah terlihat mendengarkan ketika diajak bicara, memalingkan kepala, dan memandang wajah orang yang memanggil namanya, serta menemukan kesenangan dalam permainan seperti coba. Dia telah mengenal nama-nama dan objek-objek familiar seperti mamanya, papanya, dan telepon, serta mulai merespon permintaan dan pertanyaan. Umur 1 hingga 2 tahun, si kecil telah dapat menunjukkan gambar-gambar di dalam buku, menunjuk ke beberapa anggota tubuh ketika ditanya, mengikuti perintah sederhana, dan mengerti pertanyaan sederhana. Si kecil sekarang suka mendengar cerita-cerita sederhana dan menikmati ketika moms bernyanyi atau melafalkan sajak-sajak sederhana untuknya. Di masa ini, dia akan meminta moms menceritakan cerita kesukaannya berkali-kali. Kemudian, pada umur 2-3 tahun, dia akan sudah memahami 2 kalimat perintah, seperti misalnya copot kaos kakimu dan taruh di keranjang cucian. Dia juga dapat mengerti konsep yang berlawanan seperti panas dan dingin, baik dan buruk, berhenti dan berjalan, dan lain-lain. Dia akan perhatikan suara telepon dan bel pintu, serta akan menunjuk ke arah benda tersebut. Merasa senang, meminta moms menjawab atau berusaha menjawab sendiri. Si kecil yang telah berumur 3 hingga 4 tahun telah memahami kalimat
pertanyaan sederhana. Dia dapat mendengar moms ketika memanggilnya dari ruang sebelah. Pada usia ini, gejala kesulitan pendengaran bisa menjadi jelas. Jika moms ragu-ragu terhadap perkembangan pendengaran si kecil, moms bisa memeriksanya ke ahli audiologi klinis. Pada usia 4-5 tahun, si kecil akan menikmati beragam cerita dan dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang cerita tersebut. Dia mendengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain dengan alasan di rumah atau di lingkungan sekolahnya. Kemampuan si kecil untuk dapat mendengar setiap saat harus sudah tidak diragukan lagi. Jika moms ragu, segera periksa ke ahli audiologi klinis. Jika moms ragu terhadap pemahaman bahasa si kecil, jadwalkan konsultasi ke ahli patologi wicara bahasa atau terapis wicara bahasa. Sementara itu, kemampuan berbahasa ekspresif meliputi kemampuan berbicara dan menggunakan bahasa. Berikut ini tahap-tahapnya. Bayi yang baru lahir membuat suara-suara yang dapat membuat orang lain tahu bahwa dia senang atau merasa kesakitan. Bayi usia baru lahir hingga 3 bulan tersenyum ketika melihat moms. Dia mengulang satu suara berkali-kali saat merasa nyaman. Tangisan terdengar berbeda tergantung apa yang sedang dirasakan. Gumaman, ocehan, dan suara-suara khas bayi muncul pada usia 4 hingga 6 bulan. Bayi mengoceh seolah-olah sedang berbicara. Dia hanya menyampaikan maksud dengan menggunakan suara-suara dan gerak tubuh ketika menginginkan sesuatu atau meminta orang dewasa melakukan sesuatu. Dia dapat membuat suara yang sangat mendesak moms untuk bertindak. Ocehan bayi berubah pada umur 7-12 bulan. Bayi mulai dapat mengatakan beberapa konsonan, huruf vokal panjang dan huruf vokal pendek. Dia menggunakan suara-suara selain menangis untuk mendapatkan perhatian moms dan berusaha mempertahankan si kecil akan mengucapkan kata-kata pertamanya sekitar umur ini. Saat berusia 1-2 tahun, dia akan dapat mengatakan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Ucapannya juga akan semakin jelas karena dia sudah lebih mampu mengucapkan dan menggunakan konsonan. Perkembangan kosakata sedang pesat-pesatnya pada umur 2-3 tahun. Kalimat yang dibuat juga terdiri dari hingga 3 kata. Anggota keluarga yang lain biasanya dapat memahami si kecil. Dia akan sering bertanya dan berkomentar untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Si kecil telah membuat kalimat yang lebih panjang pada usia 3-4 tahun. Dia akan berbicara tentang banyak hal yang terjadi jauh dari rumah serta tertarik membicarakan kegiatan prasekolah, teman, atau pengalaman menarik lainnya. Perkataan biasanya telah lancar dan orang selain kerabat keluarga dapat mengerti apa yang dikatakannya. Jika si kecil menunjukkan gejala gagap, segera temui ahli patologi wicara bahasa. Gagap bukanlah tahapan normal belajar berbicara. Begitu pula dengan suara serak yang tetap berkepanjangan. Pada usia 4-5 tahun, si kecil telah dapat berbicara dengan jelas dan lancar dengan menggunakan suara yang mudah didengar. Dia dapat membuat kalimat panjang dan detail menggunakan tata bahasa seperti orang dewasa, menceritakan kisah imajiner, tetap berpegang pada topik dan melafalkan kata-kata dengan benar. Beberapa anak kemungkinan masih akan cadel karena masih sulit mengucapkan konsongan tertentu. Namun mereka seharusnya dapat dipahami dengan mudah oleh orang dewasa dan anak-anak lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat karena saya juga belajar dari banyak artikel-artikel yang sudah saya baca lalu saya rangkum.
Dan ini saya masukkan word, saya baca lagi karena saya masih takut nanti akan ada pelafalan kata atau apa sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.